Tionghoa, sebuah nama yang memantik ingatan masyarakat Tionghoa di era tahun 1901. Pada alma mater inilah, ribuan anak Tionghoa mewarnai sejarah panjang pendidikan di Indonesia. Mendobrak diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda lebih dari 1 abad silam. Nama saya Suseno Bunarso. Waktu sekolah kita pakai bahasa nama Mandarin, itu Su Seng Bun. Marga saya Su. Jadi pada tahun 60-an harus ganti nama. Jadi Su Seng Bun ini tiga-tiganya ada. Su Seng Bun jadi Suseno, Bunnya jadi Bunarso gitu. Saya selesai sekolah di Pahwa Belandongan itu pada tahun 1965. Zaman penjajahan Belanda, kita tidak diberikan kesempatan untuk sekolah. Seperti kita misalnya etnis Tionghoa maupun kalau kita bilang waktu itu suku pribumi gitu ya. Itu tidak diberikan kesempatan. Ya tujuannya pembodohan ya. Jadi murid-murid yang berwarga negara Indonesia dilarang sekolah di sekolah asing. Sebaliknya murid yang berwarga negara Tionghoa stateless seperti itu dilarang sekolah di sekolah nasional. Waktu itu sekolah kita yang di Patekwan itu mayoritas muridnya adalah WNI. Ya, terpaksa sekolah kita dari sekolah Tionghoa Huikuan harus robak menjadi sekolah nasional. Nah, namanya robak sekolah YPP. YPP itu singkatnya Yayasan Pendidikan Pengajaran. Namanya nggak ada, teman sekolah YPP lah gitu. Jadi tahun 1957. Aku sekolah masuk di Pahwa tahun 48 atau 49 kira-kira begitu. Kelas 4. Mula-mula aku sekolah di Chunghwa Yujian itu. Saya paling terkesan dengan seorang guru saya waktu SMA kelas 1 kelas 2 lah, sampai kelas 3 mungkin. Yaitu Pak Jakri Samad. Jakri Samad itu orang Padang. Dia kalau ngajar, dia cerita. Nah, itu yang saya bangga. Karena saya jadi tertarik dengan sejarah mungkin karena dia. Dia cerita revolusi Prancis, Napoleon, segala macam dia cerita. Tionghoa Huikuan atau THHK merupakan perkumpulan yang didirikan oleh 20 orang etnis Tionghoa pada tahun 1900. Semula perkumpulan ini dibentuk untuk memurnikan identitas masyarakat etnis Tionghoa di Batavia. Tepatnya 17 Maret 1901, sekolah THHK didirikan bersanding dengan gedung perkumpulan THHK di Jalan Patekoan yang sekarang dikenal dengan Jalan Perniagaan Jakarta Pusat. Karena lokasinya, maka sekolah ini disebut Patekoan Tionghoa Huikuan atau disingkat menjadi Pahwa. Waktu itu memang Belanda tidak merasa harus memikirkan kepentingan pendidikan anak-anak Tionghoa ini. Itu kan buat apa saya mikirin kamu urusan sekolah anak-anakmu gitu. Jadi mereka tidak peduli. Jadi yang raden-raden, yang ningrat-ningrat itu kan boleh masuk di ini. Tapi kalau orang Tionghoa ya itu urusanmu sendiri gitu. Nah sebetulnya berangkat dari situ makanya Poa Keng Heng dan teman-temannya itu merasa wah kita ini didiskriminasi nih. Kita punya uang tapi anak-anak kita tidak bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Mengapa kita tidak membuat sekolah sendiri gitu? Akhirnya dengan swadaya mereka yang gigih
Dan ini akhirnya memberikan inspirasi kepada golongan Bumi Putra dan golongan Arab juga ya. Mereka membuat sekolah yang modern sebagai buah dari Tionghoa Weikuan. Tadi kan organisasi modern pertama. Nah itu akhirnya dibuatlah sekolah yang modern. Ini adalah buku Taman Kanak-kanak terbitan Jepang tahun 1902. Mengapa ini menarik? Karena di sini juga dia mengajarkan kemajuan ya. Di sini disebutkan, misalnya ini di gambar ini. Ini adalah surat kabar. Surat kabar, ini contohnya seperti ini. Jadi ini adalah sesuatu yang modern ya. Ini juga bola dunia. Ini kan sesuatu yang modern ya. Ini diajarkan untuk anak-anak TK. Dulunya kan anak-anak itu hanya belajar kitab-kitab suci ya. Ini dengan gambar-gambar yang menarik ini. Yang mudah dipahami. Ini merupakan sesuatu hal yang baru ya untuk awal abad 20 ya. Apa yang modern dari awal abad 20 itu? Ini adalah seragam. Ini seragam anak-anak, ini kan modern sekali. Dulunya anak-anak apa ya, mungkin tidak memakai seragam ya. Itu seragam itu sebenarnya diperkenalkan di Jepang. Jadi bagaimana anak-anak sekolah itu supaya apa ya, tidak ada iri satu sama lain, diperkenalkan baju seragam. Dengan berhasilnya Tionghoa Weikuan pada tahun 1919 itu sudah tercatat lebih dari 250 sekolah Tionghoa Weikuan di seluruh Nusantara. Nah, dengan masifnya pertumbuhan ini orang Belanda kan khawatir, apalagi itu tadi bahasa asing yang diajarkan selain Mandarin adalah bahasa Inggris. Padahal Inggris itu musuhnya Belanda. Mereka takut kalau nanti loyalitas orang-orang Tionghoa ini ke Inggris, bukan ke Belanda lagi. Akhirnya 8 tahun setelah Tionghoa Weikuan berdiri atau 7 tahun setelah sekolah Tionghoa Weikuan berdiri, 1908 Belanda mendirikan Holland Cine School. Di bidang pendidikan, Budi Utomo juga ada cerita mereka pernah mengirimkan seseorang untuk belajar bagaimana berorganisasi di dalam Tionghoa Weikuan. Itu ada di dalam bukunya Neo Yulan. Kemudian juga bukan hanya Bumi Putra ya, orang Arab itu juga ternyata terinspirasi baik organisasi Tionghoa Weikuan maupun sekolah Tionghoa Weikuan itu menginspirasi juga orang-orang Arab karena mereka juga di awal abad 20 itu mendirikan sekolah modern namanya Jamiat Al-Qoir. Di era pemerintahan Orde Baru, sekolah Pahwa ditutup dan gedungnya diambil alih dan dijadikan sekolah negeri. Memasuki era reformasi, diskriminasi terhadap masyarakat keturunan etnis Tionghoa mulai memudar dan ide untuk menghidupkan kembali sekolah Pahwa mulai muncul pada tahun 2008. Pada tahun 1966 di zamannya Orde Baru, sekolah YPP yang ada di Patekuan ditutup, diambil alih oleh pemerintah, dijadikan sekolah negeri 19. Nah, murid-murid dan guru-guru tetap, guru-guru sebagian besar masih ngajar di sana, murid-murid juga masih sebagian besar masih teruskan. Kita merasa sekolah di Pahwa, kita dididik oleh guru, selain dari bahasa, matematika, kita diberikan ajaran Konfusius, budi pekerti. Nah, kita berpikir kita sudah berhasil di bidang usaha kita, ya kita ingin sekali berbuat sesuatu meniru 100 tahun yang lalu bestir-bestir kita mempunyai cinta hati yang terhadap Pahwa. Pada waktu itu kita bertekad, kita rencanakan untuk bangun kembali alma mater kita. Kita mendidik
membantu mencerdaskan anak bangsa. Kita berbuat sosial khusus di bidang pendidikan gitu. Sekolah Pahwa berjalan melintasi zaman dan waktu. Namun sekolah ini tidak pernah meninggalkan semangat awal pendidikan mereka, yakni menerapkan nilai-nilai Konfusius atau pendidikan moral kepada para siswanya. Kita mau mendirikan sekolah yang bagaimana? Kita mau mendirikan sekolah yang nasional. Sekolah kita mau bikin yang inklusif. Mau agama apapun boleh masuk, inklusif. Dan 3 bahasa terutama. Pertama Indonesia, kedua bahasa Inggris, dan ketiga bahasa Mandarin. Dan pada waktu itu saya juga berjanji bahwa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin itu native. Jadi sekolah terpadu Pahwa trilingual plus. Plus itu native. Karena udah dilupakan ya. Hampir sekolah udah dilupakan budi pekerti. Budi pekerti baru penting. Kalau kita tidak mempunyai budi pekerti, untuk apa saya bangun sekolah, Bu? Nah, ini menarik sekali saya lihat apa yang dilakukan Pahwa 2008 ini adalah sesuatu yang akhirnya dikorbankan di masa lalu. Saya tadi sudah ceritakan Tionghoa Wekuan Batavia itu didirikan dengan semangat Konghucu. Tapi kan kemudian dia lebih fokus ke pendidikan, Konghucunya dilepas. Nah, sekolah Pahwa yang 2008 ini menarik, saya rasa, karena dia justru mengembalikan budi pekerti ya, budi pekerti yang sedikit banyak terpengaruh budaya Konghucu ya. Bagi Suseno, perjalanan sekolah Pahwa adalah sejarah berharga yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itulah, setiap sudut bangunan ini tersimpan catatan sejarah tentang perjuangan para leluhur dalam membela hak-hak masyarakat Tionghoa. Ini adalah foto-foto yang saya kumpulin sejak tahun 2007 sampai sekarang. Jadi dari awal 1900 sampai berdirinya kembali sekolah terpadu Pahwa. Sekarang pun anak-anak diwajibkan untuk mengetahui sejarah dari awal 1900 sampai sekarang. Sekarang sudah ada lulusan 12 angkatan, ada 2.400 siswa lebih yang lulus. Mereka pada satu hari misalnya kayak seperti saya sudah established, mikirin alma mater, bisa membantu meneruskan di situ. Itu yang saya harapkan. Gitu. Perkembangan THHK Batavia yang cukup pesat menginspirasi kota-kota lain di Nusantara. Di Tegal, Jawa Tengah, masyarakat etnis Tionghoa juga mendirikan sekolah THHK yang dinamakan Cehua. Memiliki cerita yang sama, semangat THHK dihidupkan kembali dengan nama Tunas Hidup Harapan Kita. Adanya sekolah Tionghoa Wekuan di Tegal itu juga menunjukkan adanya hasrat kemajuan ya di kalangan bukan hanya yang di pusat-pusat saja, tapi juga di kota-kota kecil seperti Tegal ya. Nah, hasrat kemajuan itu membuat mereka juga mengontak Tionghoa Wekuan Batavia bagaimana cara mendirikan rumah sekolah yang modern itu. THHK waktu tahun 48 di Tegal adalah merupakan kebanggaannya, yaitu THHK yang paling besar di Indonesia waktu itu loh.
Siswanya datang dari Lombok, Bali, Surabaya, seluruh Jawa Tengah, Bandung. Siswanya banyak dari luar kota. Waktu itu saya mengalami sendiri. Jadi yang depan itu sudah baru, yang lama itu masih gedung waktu saya sekolah. Saya pernah sekolah di ruangan-ruangan itu loh. Di THHK ini adalah sekolah nasional dengan 3 language, yaitu Mandarin, Indonesia, dan English. Tapi adalah tetap sekolah nasional yang mengikuti kurikulum negara dan juga terbuka untuk semua warga negara. Didirikan pada tahun 2005, jadi sekarang sudah sekitar hampir 18 tahun lah. Iya. Pada masa pemerintahan Jepang, terdapat 2 organisasi masyarakat Tionghoa di Tegal, yakni Tek Hai Kyong dan Tionghoa Hui Kwan. Keduanya tidak luput dari kebijakan pembekuan organisasi Tionghoa. Untuk melindungi aset THHK dan THK, kemudian didirikanlah Yayasan Tridharma Tegal pada tahun 1978 dengan status hukum sebagai yayasan yang resmi hingga sekarang. Setelah zaman Jepang tahun 42, THHK dan Tridharma digabung, diberi nama Chunghwa Chunghui. Itu mengurus kepentingannya orang Tionghoa di Tegal ini loh. Jadi Tridharma itu berdiri 1978. Tridharma itu bukan Tridharma dalam artian Tridharma agama loh. Tridharma dalam Yayasan Tridharma berarti 3 dharma, yaitu dharma kepada Tuhan Yang Maha Esa, dharma kepada nusa dan bangsa, dan ketiga dharma kepada masyarakat Tegal. Kelenteng Tek Hai Kyong merupakan bukti keberadaan etnis Tionghoa di Tegal yang sudah ada sejak sebelum zaman kolonial, karena masyarakat percaya bahwa kelenteng ini didirikan pada tahun 1760. Karena kelenteng itu tempatnya waktu itu orang-orang Tionghoa berkumpul, selain juga untuk mungkin untuk pertemuan dan sebagainya. Kelentengnya ya di tempat sekarang ada ini, namanya Cinjinbyo, kecil, kelenteng kecil. Kelenteng ini direnovasi, dibuat gede tahun 1837 oleh Kapitan Tan Kun Hwai, dan bangunan itu sampai sekarang tidak berubah, masih begitu terus itu. Selain di bidang peribadatan, Yayasan Tridharma juga berkiprah di bidang sosial dan bela duka dengan mendirikan balai pengobatan, rumah abu, dan krematorium sebagai wujud sumbangsih bagi masyarakat Tegal. Jadi sebetulnya klinik ini mulai ada sejak zaman Jepang dulu loh, sudah ada loh ini, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Yaitu biasanya orang berobat di situ dulu sebagian gratis lah. Itu berjalan terus. Tapi kemudian fungsinya sedikit menurun setelah adanya BPJS. Sebab itu benturan dengan BPJS loh. Tapi tetap kita adakan satu klinik yang terbuka untuk umum dengan biaya pengobatan yang murah sekali. Untuk semua masyarakat biasanya yang kurang mampu berobat ke situ loh. Bela dukanya itu di sini.
Dahulu orang meninggal di sini dikebumikan. Tapi yang namanya Bong Sina pelan-pelan dijarah oleh masyarakat sehingga sekarang Kota Tegal praktis tidak ada kuburan Tionghoa loh ini. Kalau orang yang tetap mau dikubur itu biasanya dibawa keluar kota sudah loh. Nah, untuk itulah mulai populer yang namanya diperabukan. Bela Duka itu mempunyai gedung kalau orang-orang meninggal biasanya ditaruh di gedung situ, gedung pertemuan. Lalu berikut krematoriumnya. Jadi kalau mau diperabukan yaitu dibawa ke krematorium yang terletaknya di Jalan Ketiwon sana. Dharma adalah mewakili sosial budaya. Meskipun untuk agama banyak orang Tionghoa yang menganut Kristen, menganut Katolik, ada juga yang Islam, tapi tetap budaya Tionghoa kadang-kadang melekat terus. Mungkin ini adalah pengaruhnya ajaran Konfusius. Ajaran yang beribu-ribu tahun itu adalah selalu sudah masuk. Mungkin orangnya tidak bisa ngomong Mandarin, tapi sifat-sifatnya bahwa itu akan terbawa terus ya. Orang Tionghoa ditaruh di negeri Belanda, menjadi kayak orang Belanda, tapi tetap keluar sifat Tionghoanya. Itulah yang mungkin budaya ribuan tahun yang sudah tidak sadar masuk ya ke dalam benaknya masing-masing orang Tionghoa. Ya, itu adalah sumbangsih masyarakat Tionghoa untuk negara. Keberadaan ratusan lembaga pendidikan THHK pada masa lalu menjadi bukti yang konkret bahwa THHK mempunyai peran penting dalam gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah peran yang tidak dapat dinafikan begitu saja, dan semangatnya bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja untuk terus bahu-membahu memajukan dunia pendidikan di tanah air. Nah, menurut saya memang kontribusi Tionghoa Weikuan yang paling besar itu adalah sebagai inspirasi ya, pertama-tama itu. Inspirasi bagaimana persatuan itu penting sekali ya, persatuan di kalangan etnis itu penting sekali. Dan kemudian juga yang kedua, dan ini menurut saya sampai sekarang ya, itu adalah kontribusi orang Tionghoa di dalam bidang pendidikan itu cukup besar ya. Yang pertama sudah diawali oleh Tionghoa Weikuan. Yang kedua tuh kalau kita lihat sejarah itu banyak sekali orang-orang Tionghoa yang berkontribusi dalam pendidikan.